Menurut Mbak, apa sih tujuan hidup manusia diciptakan? Tujuan manusia hidup diciptakan itu untuk mencintai dan punya hak untuk dicintai. Tujuan hidup itu banyak, sebenarnya tujuan hidup tuh banyak, kayak enggak cuma satu. Misalkan dari kita lahir, terus kita anak-anak, dewasa, itu pasti selalu berubah-berubah kan, nggak mungkin satu. Tapi yang penting, yang paling kita cari itu tujuan hidup itu ketenangan, cuy, kebahagiaan, kekenyangan, ya kan. Kalau saya sih tujuan hidup saya buat membahagiakan diri saya dan juga orang-orang sekitar saya. Untuk beribadah kepada Sang Pencipta agar lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau menurut saya pribadi, manusia diciptakan buat mati ya, jadi kita harus cari bekal mati juga sih. Untuk bersosialisasi sesama manusia, untuk bertaat kepada Tuhan, buat menjalani perintah-perintah Allah kayak ibadah. Tuhan menciptakan manusia untuk memanusiakan manusia. Menurut saya tujuan manusia diciptakan itu buat bahagia, jadi kita itu harus punya dua kebahagiaan ya, bahagia di dunia sama bahagia di akhirat. Misalkan ya untuk mematuhi perintah-perintahnya, ngejauhin larangan-larangannya. Tujuan pencipta manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah, menjadi abdi Allah, Sang Pencipta dirinya. Setiap dakwah para pembawa risalah Allah selalu mengajak manusia untuk kembali kepada fitrah dirinya yang sejati, yakni menjadi hamba dari Allah. Setiap hamba harus mampu meninggalkan segala bentuk pengabdian atau penghambaan kepada tuan-tuan atau raja-raja dunia lainnya selain Allah. Hamba sejati hanya mengabdi hanya kepada satu ilah, yaitu Allah. Namun, pada hari ini, dalam kehidupan manusia sekuler, kata mengabdi sering diganti dengan kata menyembah, sehingga terjadi penyimpangan makna dan tata ritual yang sering disebut dengan istilah ibadah. Kata ibadah berasal dari kata bahasa Arab abada ya'budu ibadah, berarti mengabdi, menghambakan diri, merendahkan diri, dan tunduk. Manusia harus tunduk patuh hanya kepada sistem Allah, bukan sebatas menyembahnya. Faktanya, manusia masih menjadi hamba dari hawa nafsunya. Maka manusia bersedia diperbudak oleh manusia lainnya yang lebih kuat, yang lebih pintar, yang lebih kaya, atau lebih berkuasa demi memenuhi kebutuhan nafsunya. Itulah yang disebut dengan perbudakan modern. Janganlah menjadi orang-orang musyrik, di mana Allah hanya disembah dan dipuji-puji, namun manusia taatnya kepada aturan dan kekuasaan manusia lainnya.